Gua tahu banyak banget dari kalian yang bener-bener nggak percaya sama sekali sama IP horornya perfilman Indonesia gitu. Ya make sense sih, gua tahu karena udah terlalu sering kita dikecewakan sama ya film yang begitu-begitu doang gitu ya. Cuman gue pengen kasih tahu ya, ada satu film yang bisa membuka pikiran kalian. Inilah sebenarnya potensi sebenarnya dari film-film horor Indonesia. Karena sebenarnya gue yakin banget ya, agak sukanya gua sama film-film horor Indonesia yang kayak mainin setan-setanan kayak Wewe Gombel yang tetenya kemana-mana, kuyang gitu kan, kepala terbang-terbang. Ya, tapi harus gua akui sebenarnya kita unggul di situ dari segi culture-nya kita kaya, dari segi seremnya pun mungkin kita salah satu yang paling serem di seluruh dunia atau bahkan yang terseram mungkin. Siapa lu? Nah, kali ini gue pengen ngebahas sebuah film dari Korea nih ya. Ini film horor yang ngomongin dia fantasi, ngomongin dunia perdukunan ya, mistis gitu, yang sebenarnya gue kurang suka ya hal-hal supranatural yang kayak gue soalnya dari kecil kan gak percaya gitu. Jadi gak terlalu relate lah sama gue. Ya tapi buktinya gue bisa cukup impress sama film yang satu ini dengan eksekusinya yang cukup baik sekali. Dan ini adalah gambaran gimana kalau misalnya kita nanti bisa bikin film dengan eksekusi sebaik ini, dengan culture dan horor ala-ala Indonesia, itu pasti lebih serem, lebih maknyus, bisa menakuti semua orang yang ada di dunia ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan reviewnya non-spoiler seperti biasa, tidak akan gue spoiler karena ya cukup banyak kejutan yang mungkin bagi sebagian dari kalian cukup bakal impress gitu sama film yang satu ini gitu. Cuma ya, gue udah berkali-kali bilang ya, gue nggak tertarik banget sama film-film kayak kemarin kan ada yang, bang review kereta berdarah bang, bang review film apa, Siksa Neraka gitu ya. Kalau gue sih kayak bukan tipe yang begitu banget gitu. Dari dulu gue suka horror, tapi horror yang versi psychological horror. Jadi bukan yang kayak mistis supranatural. Ya paling yang begitu-begitu tuh kayak ada paling The Exorcist, yang klasik banget. Nah itu cukup serem buat gue. Tapi selebihnya karena gue nggak percaya, gue nggak terlalu relate. Ya gue nggak takut sama sekali sama horror-horror yang begituan gitu. Malah gue lebih takut sama horror yang menggunakan pendekatan psikologi. Tapi bagaimana kalau misalnya ada sebuah film horror dengan culture, dengan okkultisme supranatural, dukun-dukunan gitu ya, tapi eksekusinya dibuat lebih ke arah pelan-pelan ya, fasenya lambat, slow burn, dengan penggunaan psikologi juga lebih ke manusianya, itu pasti menarik kan. Nah salah satunya apa ya, ini film yang satu ini, Exhuma. Sebuah film Korea yang sebenarnya gue nggak terlalu pengen nonton film ini ya, cuman ternyata banyak yang request dan gue penasaran juga dari posternya gitu. Ya posternya yang gue pikirkan pertama kali gue lihat ini kayak psychological horror karena nggak ada setan-setanan gitu kan. Gue lagi-lagi ya, gue nggak pernah lihat trailer, gue nggak pernah baca sinopsis, jadi gue nggak tahu tuh ini film tentang apa. Gue pengennya disurprisein aja gitu. Nah salah satunya pas nonton Exhuma, ketika di awal-awal ya gue kira psychological, ternyata loh ini kok mulai mainin supranatural, mulai mainin ritual-ritual gak jelas gitu. Wah ini setan-setanan nih, ternyata saya terjebak lewat film ini gitu. Tapi ya yang namanya benci itu mungkin definisinya benar-benar cinta ya. Ya gue awalnya kayak aduh ini apa sih, tapi dengan eksekusinya lagi-lagi ala-ala psychological horror yang pelan, fasenya lambat, gue jadi cukup tertarik nih untuk nonton film ini sampai habis itu. Ini menceritakan sebuah keluarga kaya raya yang memang ceritanya baru punya anak ya, cuman anak ini nangis mulu ya, gak berhenti-berhenti. Ternyata ya anaknya ini kayak digangguin sama arwah-arwah setan gitu. Ya arwah-arwah nenek moyang gitu, kekuatan kegelapan. Ya ini memang lagi-lagi ngomongin supranatural ya, makanya keluarga kaya ini manggil dukun bos. Dan jangan bayangkan dukun-dukunnya seperti di netizen Wakanda gitu, dukun-dukun yang wah, abis itu kebanting, wah. Beda ya, dukun-dukun yang ada di Korea Selatan ini kece-kece abis bos ya. Ya ini salah satunya nih dukun loh. Ya pokoknya singkat cerita ya, dukunnya ini kombinasi teaming up sama ahli feng shui. Wah kalau orang-orang Chinese gitu ya, orang Asia sukanya percaya feng shui. Kalau gue sih nggak percaya. Ya gue pernah sih kayak gue punya temen satu kamar
gitu ya, percaya feng shui. Jadi kayak di depan kasur gua pas tidur itu kan ada laci tuh ya. Ya kan bodo amat gitu kan, gua ya udah laci nggak apa-apa. Dia nggak boleh itu, feng shui-nya buruk gitu. Jadi harus ditutup pakai kain. Nah, itu tuh feng shui gitulah. Atau misalnya rumah harus ngadep selatan gitu. Lebih bagus gitu, lebih bisa sukses gitu. Nggak mungkin ada kejadian buruk. Ah, itu feng shui lah. Itu gua nggak terlalu percaya sih sebenarnya. Cuman oke lah, gua mencoba mengikuti ceritanya itu yang mengenai hal-hal seperti ini, dengan akhirnya mereka harus menggali kuburan nenek moyang dari keluarga kaya ini yang memang setelah diusut-usut gitu, ditelusuri backgroundnya kenapa bayinya ini digangguin terus. Ya karena memang di keluarganya ini anak pertama tuh, turunan pertamanya tuh selalu digangguin sama arwah-arwah juga. Jadi kayak dengerin suara pusing gitu kan. Ya akhirnya mereka bareng-bareng ke tempat kuburan nenek moyangnya itu, terus digali ya, terus mau dipindahin deh kuburannya. Nah tapi awalnya kira dengan dipindahin itu, dengan digali situasi akan membaik, ya ternyata situasinya makin amburadul bos. Makin kacau, makin horor, makin suspense, makin gila ya sampai di akhir film. Ya cerita yang gue bisa ceritakan nih kayak gitu doang, sinopsis singkatnya demi menghindari spoiler. Jadi kalau kalian mau nonton, belum nonton ya tonton sendiri aja biar tahu banyak kejutan. Dan menurut gue ini cukup unik ya dari segi cerita. Kenapa? Karena gue kasih tau ya, ini filmnya kayak dibagi jadi 6 part. Bener-bener bukan sequence jatuhnya, tapi maksudnya kayak 6 part yang ada judulnya masing-masing. Part pertama, part 2. Jadi ada beberapa babak ya, kayak film-filmnya kayak Quentin Tarantino dibagi babak, cuman dia diacak timelinenya gitu kan. Bisa tiba-tiba mulainya dari babak 3, abis itu babak 1, baru babak 2. Nah konklusinya di babak 2 ternyata di reveal gitu. Biasa kan Tarantino kayak gitu. Cuman kalau misalnya film yang satu ini sesuai timeline ya, struktural gitu, 1, 2, 3 sampai 6. Dan kalau misal kita perhatikan lebih jauh ya, ini dibagi lagi jadi 2 bagian besar cerita gitu. Jadi 3 part. Ini 2 cerita yang menurut gue berbeda banget. Dan ya mungkin gue bakal mulai dari yang part pertama dulu ya, babak pertamanya. Ya tadi gue udah sempat mention kenapa gue cukup awal-awal cukup suka nih, karena gue pengen ikutin terus. Beda sama film-film horor yang asal setan-setanan jump scare. Beda karena ini pertama jump scare-nya dikit sekali, bisa gue bilang cuma 1 atau 2 jump scare ya. Itu pun gak bikin gue kaget sama sekali, cuman ya jump scare biasa aja gitu, yang gak yang kayak anjing gitu kan. Gua pengalaman gue tadi, gue lagi nonton bareng ibu-ibu tuh berisik banget nih, kesel banget gue sih semua. Ibu-ibu di sebelah gue ya pas lagi, lo tahu kan tensi kalau misalnya film horor biasa kalau mau jump scare kalian biasa ngerti tuh fasenya, dimana tiba-tiba musiknya hilang ya kan, hitam gelap ya kan, abis itu kita udah siap-siap itu udah kayak tutup biasa cewek-cewek gitu kan. Nah ya sebelah gue udah kayak gitu kan, gue kayak oke, jump scare-nya bakal kayak gimana gitu kan, tapi nggak jump scare. Berkali-kali tuh kayak mau dibikin jump scare tapi nggak jadi. Jadi memang dari awal sampai pertengahan bahkan mau ke akhir tuh sebenarnya setannya tuh jarang banget muncul gitu. Makanya gue cukup suka dengan pendekatan psikologi. Lagi-lagi buat gue film horor yang menyeramkan adalah setannya jarang muncul. Makin dikit muncul, makin jarang muncul, itu menurut gue makin serem. Karena kita menunggu-nunggu sebenarnya ini apa yang terjadi sih. Kok gue merasa gak enak sih, hati gue dibawa kayak bimbang terus sepanjang nonton film. Ya natur manusia itu kan gampang sekali untuk beradaptasi ya, gampang sekali terbiasa dengan suatu hal gitu. Makanya kalau misalnya nonton horor, ketika setan itu dimunculin terus-menerus jump scare ya, contohnya kayak sebenarnya Sehidup Semati yang kemarin kita bahas tuh, coba cek reviewnya deh. Itu kan psychological horror ya. Ya itu bukan setan-setanan, cuman maksudnya dia maksa banget masukin jump scare yang gak perlu buat gue. Dan itu kayak cheap, murahan, berkali-kali masukin. Dan mungkin di awal lu bakal kaget, tapi ketika jump scare itu diterus-terusin dilakuin, itu kita gampang sekali untuk teradaptasi. Definisi horror itu kan adalah sesuatu yang tidak lazim ya, sesuatu yang tidak nyaman untuk ditonton. Nah itu genre horror tuh. Tapi ketika sesuatu yang tidak nyaman itu diulang terus-terusan, artinya dari yang tidak biasa kita tonton malah jadinya terbiasa kan. Nah artinya horornya udah gak horor lagi, udah gak serem lagi. Gue udah berkali-kali kasih contoh ke kalian satu film ini, yaitu Jaws ya. Gue udah pernah bahas sebuah film thriller yang satu ini, yang ngomongin masalah hiu ini ya. Lu tahu kan hiu yang ada di film Jaws itu selama 2 jam film Jaws ya, cuman muncul 4 menit doang. Selama 2 jam hiunya bos. Itu bukan horor loh. Ini cuman ngomongin thriller ya, binatang hewan bos. Tapi di saat itu, di zaman tersebut, semua manusia yang menonton Jaws itu langsung takut terhadap lautan. Langsung kena talasofobia men. Ya itu karena hiunya jarang dimunculin, tapi si Steven Spielberg lebih menggunakan pendekatan manusianya, yang di highlight manusia-manusianya kondisinya seperti apa sih ketika ketakutan teriak. Ya kan, ada yang penjaga pantai kalau kalian ingat tuh, itu di dolly zoom. Ya kan, kalian lihat mukanya tuh kayak besar, tapi bagian
badannya jadi kayak ke belakang ketarik gitu. Itu namanya teknik doluism. Jadi lewat sinematografi, Steven Spielberg dapat menangkap perasaan manusia dan kita ikut ke perspektif manusia tersebut di mana mereka merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap hiu yang ada di pantai itu gitu. Atau misalnya ya lagi-lagi The Shining ya, salah satu film horor favorit gue sepanjang masa yang kalau lu perhatikan selama ya hampir 2,5 jam itu adegan horornya tuh bener-bener di akhir doang gitu. Di sepanjang awal ya ada lah paling yang setan cewek kembar 2 itu kalau kalian perhatiin di lorongnya The Shining itu kan ya paling nggak nyampe 2 menit. Kalau di total tuh waktunya mereka kan bener-bener dikit banget setan-setan. Jadi cuma bener-bener menangkap perspektif satu keluarga itunya aja, dimana keluarganya mulai gila nih karena terasingkan dalam satu ruangan yang luar biasa besar gitu ya, tapi mereka doang gitu, nggak ada orang lain. Nah, itu kan esensi yang ditangkap sama Stanley Kubrick, dimana ketika manusia jarang berkomunikasi dengan manusia yang lain, akan timbul psikologis yang seperti itu gitu, mulai gila gitu, seperti si Jack Torrance, si Jack Nicholson tuh. Dan itu ngeri banget sampai di akhir baru tensa meningkatkan. Artinya setan itu nggak perlu ditampilkan banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Contohnya di Exhuma ini bener-bener di paruh pertama film ini fokusnya bener-bener manusia doang. Slow burn lama ya, satu-satu pendekatannya lewat sinematografi. Ya lu bisa lihat transisi yang menurut gue cukup aneh, kayak misalnya dari close up bisa tiba-tiba langsung jadi super duper wide angle banget gitu. Ya dari close up kecil gitu langsung bup. Itu kan kita kerasanya apalagi ditambah soundtracknya, scoringnya yang kayak ada suara cewek teriak itu kan dengan close up seperti itu, perpindahan editingnya itu keren parah men. Ditambah lagi memang aktor-aktor dan aktris yang ada di film ini juga gak kaleng-kaleng. Secara acting bisa menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi kita para penonton. Kita merasakan sekali ketakutannya mereka. Di sini kan memang diperankan sama Choi Min-sik yang udah terkenal di film Old Boys. Ada Kim Go-eun juga sama Lee Do-hyun yang sebenarnya emang gue gak pernah lihat film-filmnya mereka berdua sih, karena gue bukan pecinta drakor. Kalau kalian suka drakor harusnya kalian mungkin tahu lah ya aktor dan aktris yang satu ini. Tapi ya di sini justru gue impress banget sama si Kim Go-eun ini ya, si cewek ini nih. Nah si Kim Go-eun ini kayak di awal-awal film lu bisa ngerasa dia orang yang jutek, judes, dingin, galak gitu, cewek-cewek yang maco lah, cewek-cewek tegas gitu kan. Ya karena dia kan paranormal ya, dukun ya dia nggak takut apa-apa lah. Tapi nanti di akhir film gitu ya, ketika nanti ada setan yang muncul, dia tuh sampai kayak bener-bener sujud, sampai kayak ketakutan setengah mampus gitu. Kita rasain banget gitu perubahan karakterisasinya si Kim Go-eun ini. Jadi setiap karakternya itu dibuat manusiawi, nggak yang kayak jago banget, overpower gitu kan, OP. Tapi ada juga yang kayak tadi tuh dia berani, tapi dia akhirnya juga ketika ada setan langsung ngedrop juga tuh mentalnya gitu. Ya jadi sangat-sangat manusiawi. Dan gue juga suka banget salah satu adegan yang mungkin kalian bisa lihat di trailernya juga, itu adegan ketika ritual ya. Jadi ada sebuah ritual yang dimana katanya bisa menangkal roh-roh jahat yang ada di sekitar kuburan situ gitu. Makanya mereka sampai bawa babi, katanya babi bisa menangkap roh-roh jahatnya jadi ke arah babi gitu kan. Terus habis itu sampai si Kim Go-eun ini sampai joget-joget gitu kan, terus pakai musik yang pakai drum nantabuk. Kalau Korea kan nama drumnya nantabuk tuh, dudung sampai kayak muter-muter gini. si Kim Go-eun itu mungkin kalau kalian lihat gua ngelakuin kayak gitu mungkin kalian kayak kocak gitu, tapi kalau kalian nonton filmnya itu ngeri loh pak. Dibikin crescendo makin keras. Jogetannya juga liar banget sampai dia pakai pisau begini-begini, pakai tinta begini-begini, tuh ngeri banget men. Dan editingnya tuh gue acungi jempol banget. Memang dia ngerti banget, editornya tuh ngerti banget supaya bisa bikin ini makin serem tuh seperti apa, dengan transisi katuk-kata itu cepet banget, cepet gitu. Jadi dari yang lagi-lagi yang dia lihat manusianya, ketika si Kim Go-eun lagi nari-nari terus ke orang ini, terus ke orang ini, semuanya itu kan. Nah itu kan semua lagi ritual supaya mengusir roh jahat gitu. Tapi kita bisa lihat mereka sekusuk apa, sesakral apa tuh ritualnya. Dan lagi-lagi didukung sama musiknya tuh, udah visualnya keren, editingnya keren, sinematografi cakep. Memang musiknya juga ngeri-ngeri sedep gitu ya. Lu bisa lihat di sini kerasa kayak surround soundnya tuh kerasa banget. Gue kalau nggak tahu ya kalau di bioskop kalian seperti apa, tapi ya tadi sih gue nonton bioskop bener-bener ya, misalnya ada setan nih ya, tapi setannya kan nggak terlalu dikasih lihat, lagi-lagi munculnya dikit doang, tapi munculnya juga nggak terlalu jelas kan. Cuman lu bisa lumayan takut, kenapa? Karena musiknya itu. Jadi suara setannya kan kayak ya kayak apa, sound desainnya begitulah, kayak kakak bisa denger lah begitu. Nah itu lu bisa denger suara seperti itu ada di belakang kuping, karena memang sistemnya bioskop itu kan bisa diatur tuh kan. Nah speaker yang nyala tuh yang di belakang doang tuh, itu mengidentifikasi ketika setannya memang ada di belakang kita gitu, kerasanya kan. Jadi kayak bener-bener cuma di sini doang itu dapat tuh, merindingnya ngeri lah. Jadi nggak perlu jump scare murahan bang enggak, cuma kayak jujung di sini kan. Terus tiba-tiba nanti lagi di spion misalnya kayak ada orang di sini, nggak perlu jump scare, nggak perlu kayak
nggak pakai sound effect begituan, dia cuma pelan gitu ya, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba kok begini, kok aneh gitu ya. Nah ini yang cukup menarik sebenarnya. Nah, tapi itu di bagian pertama filmnya. Tapi ini kita masuk ke menurutku permasalahan utama dari film ini adalah bagian keduanya justru, dimana ketika kita merasa bagian pertama ini udah selesai dengan konfliknya udah klimaks, bahkan ya lagi-lagi yang emak di sebelah gua tuh yang kayak oh udah selesai ya kan, yang dari tadi berisik banget sumpah ya, dia bilang kayak udah selesai nih, udah selesai gitu. Gue di sebelah gue kayak kesel banget gue kan, ternyata ya belum selesai. Ternyata lanjut lagi ke konflik kedua dan rahasianya baru kebuka di situ, dan ini membawa sejarah kelam bahkan masalah Korea sama Jepang gitu. Lu bisa dibuat cukup berpikir ini apa sih sebenarnya, cerita tuh tentang apa, dengan cerita yang berubah, dengan direksi yang juga berubah, semuanya berubah. Dari segi vibes yang awalnya build up-nya lama, tiba-tiba di akhir tuh cepet banget. Lo bisa lihat, lo kok jadi cepet sekali. Terus tiba-tiba horor setannya dinamanya belak-belakan juga, dengan bener-bener real sekali setannya. Oke lah, gue ngerasa setannya productionnya keren, visual efeknya juga maksudnya cukup keren lah, menakjubkan mata gue lah. Gore-nya juga, nah ini juga salah satunya menurut gue sayangnya. Tadi gue perhatiin ini PG-13 kan filmnya kan, kenapa nggak sekalian dibuat R-rated gitu? Karena menurut gue jadi kayak setengah-setengah. Ini juga menurut gue ada beberapa hal yang kayak brutal juga, tapi kenapa masih di PG-13? Ya kalau mau R-rated udah sekalian lebih parah lagi kan dari segi brutal. Nah lagi-lagi nih, dari yang awalnya suspense babak pertama, tapi di babak kedua itu lu ngerasa suspense-nya itu kayak dibatalkan sama cerita baru ini yang dibuat lebih belak-belakan, lebih teror, lebih mengerikan, dengan setan yang bener-bener sound desainnya anjir itu kenceng banget men. Gue gak tahu ya lu kalau di bioskop gimana, mas kayak kalau gue sih tadi bahkan kayak ya selevel sekeras Dune lah, Dune yang pas cacing itu kan gitu kan. Tapi ini setannya juga dari ngomongnya kayak itu kenceng banget gila. Ya oke lah, meskipun gue nggak takut sama sekali, karena lagi-lagi gue nggak pernah takut sama setan. Gue lebih takut psikologi tadi. Cuman ini setannya kayak saking kencengnya tuh gue jadi cukup kayak mata gue cukup tertegun. Lagi-lagi dari segi setannya. Tapi entah kenapa jadi yang bagian pertama jadi kayak ya miss aja buat gue. Build up yang dari awal tuh kayak kok ini jadi beda, jadi kayak dua film yang beda. Yang gue dapatkan malah jadi kesan horor yang keren-kerenan, yang kayak lebih seru untuk dilihat gitu ya. Model-model yang kayak action-action gitu ya. Sebenarnya bukan action juga, cuman kayak ya kesannya tuh seperti itu. Beda sama yang pertama yang creepy, pelan gitu loh. Itu yang sebenarnya gue lebih impress gitu. Ya yang setannya juga impress juga, cuman kayak jadi aneh aja kenapa jadi begini. Tapi untungnya untuk masalah ending dari film ini cukup bagus ya. Balik lagi kembali tuh ke struktur pertama, di mana fokus ke manusianya ya kan. Endingnya udah happy gitu, tapi ternyata nanti kalian tonton sendiri lah, kayak ternyata ada something yang ya mempengaruhi psikologis mereka. Nanti kalian bisa tonton. Jadi maknanya cukup deep, cukup kembali menegaskan manusia sebagai emphasize utama. Cuman ya kenapa gitu yang bagian keduanya kayak dengan cerita yang benar-benar ditimpa, yang gue nggak ngerti nih, benang merahnya agak sulit diatur ya buat gue. Kalau gue melihat film ini secara keseluruhan kayak ternyata seperti ini dapat sih benang merah. Cuman benang merah terlalu kasar ya, transisi bridging antara bagian pertama sama bagian keduanya. Ya itu aja sih untuk film Ex-Huma. Cukup bagus dari segi eksekusi ya, plotnya juga sebenarnya menarik. Tapi lagi-lagi karena ini horor ya, buat gue definisi horor yang baik adalah horor yang bisa bikin gue takut setengah mampus, dan gue sama sekali nggak takut nonton film ini. Cuman lagi-lagi balik lagi, horor itu relatif sekali ya, jadi kalian bisa takut, gue bisa enggak, ya bisa sebaliknya. Jadi kalian tonton dulu aja, kalian menikmati dari awal build up seperti apa, tapi sayangnya mungkin dibatalkan dengan part 2-nya. Mungkin kalian lebih suka yang part 2-nya, maybe itu selera aja. Untuk final score gue bakal kasih 8/10 alias cakep ya. Kok agak rendah ya bang? Ya karena memang menurut gua nggak se-epic itu, nggak se-klimaks itu horornya. Kayak yang bagian pertama itu bisa dibikin klimaks sebenarnya, tapi dia dibatalkan dengan bagian keduanya yang seakan-akan pengen dibikin klimaks tapi jadi beda. Itulah itu sebenarnya kayak jadi kurang nyaman aja gue tontonnya gitu ya. Tapi dari eksekusi lagi-lagi cakep banget ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian nggak suka sama pendapat gue, kalian punya argumen yang lain, kalian tulis di kolom komentar biar ada dialektika di situ ya. Jangan lupa juga kita punya official merchandise dari Ngelantur. Ini baju Samurai Vader lagi-lagi nih. Keren kan baju gue. Ya yang Spider Fist kalau kalian pengen cari udah
sold out, udah habis dan gue nggak bakal produksi lagi. Itu gambar tangan gue udah habis. Nah sama, ini juga tinggal dikit size. Jadi kalau kalian pengen buruan mau cari size yang pengen kalian mau ya buruan lah daripada keburu habis. Tapi kalau kalian pengen dapetin diskon untuk official merchandise juga bisa join membership community Ngelantur. Nah nih membershipnya, membernya tuh kita udah rame dan bisa dapetin benefit lain kayak dapat video khusus, dapat live khusus tambahan, dapat stiker yang gue desain juga, dan dimulai cuma dari 1000 per hari men yang critical thinking, dan ada yang Ngelantur thinking level atasnya. Kalian bisa cek. Oke, gitu aja. Jangan lupa kalau misalnya mau follow Instagram buat update berita terkini, silakan ya. Telegram join aja biar kita bisa obrolin seputar perfilman dan TV series bareng sama Ngelantur Corps yang lain. Bye bye semuanya.